Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jelas hari ini siapa ya AHY yang sebenarnya begitu kan. Begitu banyak di berbagai jalan begitu ya, Anies AHY sudah muncul di situ begitu. Bahkan dari Tempo ya sinyal Agus Yudhoyono atau AHY jadi cawapres Anies Baswedan. Saya kira alternatif utama yaitu adalah AHY begitu kan dibandingkan dengan yang lain begitu. Saya kira muncul di situ begitu. Karena Partai Demokrat hari ini menjadi kekuatan luar biasa, apalagi di Jawa Timur. Saya yakin di Jawa Timur itu ada kemenangan luar biasa. Karena Partai Demokrat salah satu yang solid sekali begitu kan. Ya, kalau yang awal itu adalah PDIP dan sebagainya begitu. Saya kira Partai Demokrat sudah saatnya begitu kan di situ begitu. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Saya bacakan terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentarnya. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan Anies Baswedan terlihat semakin hangat ya. Berdasarkan hasil CGLSI, elektabilitas AHY lebih tinggi daripada Hovifah Indra Parawansa maupun Yeni Wahid ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan akan memilih AHY di situ begitu kan. Saya sejak awal bahwa kalau memang AHY jadi alternatif terakhir begitu kan, ya saya kira perkembangan politik hari ini saya lihat bahwa Partai Demokrat sangat kuat sekali begitu ya. Dibandingkan dengan yang kemudian ya Bu Hovifah juga kuat di satu sisi begitu kan ya. Karena mungkin di satu sisi mungkin Bu Hovifah tidak mau di situ begitu ya. Apakah ini merupakan sinyal AHY akan menjadi cawapres Anies ya? Bahkan saya kira bisa saja begitu kan. Karena dari akun-akun Partai Demokrat itu bersatu begitu, menyuarakan perubahan begitu ya. Menyuarakan perubahan, pidato kebangsaan dari AHY dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa proses dalam demokrasi dari Partai Demokrat itu benar-benar ya ada sinyal kuat kepada AHY di situ untuk memilih cawapres mereka begitu kan. Ya, tentu Anies Baswedan begitu. Jangan dibandingkan dengan orang yang tidak tertarik jadi cawapres Anies dong. Siapa saja yang oke, yang penting presidennya Pak Anies. Indonesia akan jauh lebih baik begitu. Betul begitu ya, di satu sisi seperti itu begitu. Bahkan ya magnet AHY kuatnya di partai koalisi. Kalau misalnya Demokrat legowo, koalisi perubahan akan mengusung nama cawapres lain ya. Kalau Demokrat tidak legowo, yang perubahan terpaksa mengusung AHY sebagai cawapresnya. Misal PKS, Nasdem 20% ya. Nggak bakalan koalisi dengan Demokrat ya. Ya, karena presidensial threshold 20% begitu. Artinya kan Partai Demokrat hari ini melihat bahwa walaupun sosoknya itu bukan AHY, itu kan sudah dipasarkan ke Anies Baswedan di situ begitu. Karena apa? Karena ingin bangsa ini dibangun bersama-sama dengan koalisi perubahan begitu. Bukan hanya ditentukan cawapresnya si A, si B dan si C begitu kan. Kalau hanya ditentukan cawapresnya si A, si B dan si C begitu kan, ya tidak menemukan titik temu di situ begitu. Masa mau membangun bangsa bersama-sama kita harus seperti itu begitu kan? Begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat proses dalam demokrasi ini begitu ya, ya sangat dinamis sekali begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi langkah awal ya Anies Baswedan kalau ingin menang ya di satu sisi harus oposisi dengan koalisi begitu. Walaupun AHY menjadi alternatif terakhir di situ begitu ya, cari tokoh-tokoh NU yang kemudian punya peran penting di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya nanti peran penting ya kalau ini tidak menjadi rebutan ya tokoh-tokoh NU, maka ya Pak Ganjar akan memilih itu, Pak Prabowo akan memilih itu begitu ya. Siapapun boleh asal bukan Yeni Wahid ya. Ya karena Yeni Wahid di satu sisi kuat begitu kan. Ya karena dia Gus Durian pasti mendukung salah satu jagoannya mereka begitu. Tapi yang namanya politik kan dinamis begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya sinyal Agus Yudhoyono jadi cawapres Anies Baswedan ya. Sangat luar biasa sekali begitu, dikutip dari Tempo begitu ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambut ya Anies Rashid Baswedan di Bandara Soekarno-Hatta ya, Tangerang ya pada hari Rabu. Terus kemudian Anies baru saja pulang dan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu mendampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Harzaki Mahendra Zaki Mahendra Putra, ratusan orang dari barisan itu. Tapi yang menariknya di sini bahwa ketika melihat bahwa proses dalam hal ini ada lembaga-lembaga survei yang kemudian menjadikan AHY ini paling terkuat begitu di situ begitu kan. Ya, saya kutip dari tribunnews.com ya. Dari survei LSI saja, Anies Baswedan lebih mujur dibandingkan jika berpasangan dengan Hovifah dibandingkan dengan AHY dan Yeni Wahid ya. Kalau kita melihat bahwa Hovifah memang di satu sisi baik begitu kan, tetapi kan di satu sisi menjadikan ini AHY itu lebih kuat begitu juga di satu sisi begitu kan. Karena apa? Karena ya seorang gubernur kan punya terah di situ begitu ya. Pertanyaannya apakah gubernur mau di situ begitu kan, begitu logika kita begitu. Ini dikutip dari tribunnews.com ya. Lembaga Survei Indonesia LSI mempublikasikan hasil survei terbarunya kini kali ini terkait dengan simulasi pasangan calon presiden, calon wakil presiden capres cawapres yang bakal maju di Pilpres di 2024. Dalam survei itu, bakal calon presiden capres dua koalisi perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dibuat simulasi dengan 3 sosok yang potensi mendampingi sebagai calon cawapres Anies Baswedan. Inilah yang kemudian banyak sekali yang memberikan apresiasi kepada Pak AHY, terus kemudian Pak Turbo Hovifah dan sebagainya begitu. Kalau bukan Hovifah tidak mau, ya pasti AHY salah satunya karena itu menjadi alternatif begitu ya. Dalam survei itu bakal calon presiden dari KPP menunjukkan 3 calon yang menjadi potensial menjadi cawapres begitu kan. Ada sosok tersebut yakni AHY, ada Mbak Yeni dan Hovifah begitu ya. Dari hasil itu Anies lebih mujur jika berpasangan dengan Hovifah, yakni berhasil meraup suara 21,0% dari responden LSI. Meski demikian, kata Direktur Eksekutif LSI bahkan pasangan Anies Hovifah tetap kalah dengan pasangan Ganjar Erik dan Prabowo Caimin Ganjar Erick Thohir mendapatkan 34,0% unggul atas Prabowo Muhaimin 30,1%, sementara Anies Hovifah 21%. Itulah dari survei LSI. Tapi kemungkinan besar ini kan bersifat survei begitu kan. Menunjukkan bahwa karena politik kita dinamis, belum tentu orang-orang yang kemudian masuk dalam survei itu menjadi cawapres. Saya kira 2019 tidak jauh beda begitu kan dengan 2000 sekarang ini 2023 tidak jauh beda dengan di 2019 begitu kan. Yang masuk dalam bursa cawapres itu tidak masuk di lembaga survei. Pada akhirnya apa? Politik kan dinamis, saya katakan seperti itu begitu. Tapi saya rasa yang menggaungkan hari ini itu adalah Partai Demokrat bersama Anies Baswedan dua koalisi perubahan begitu ya. Hasil lain didapatkan Anies Baswedan jika berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Hal tersebut lebih rendah jika berpasangan dengan Hovifah, di mana hasil survei Anies AHY hanya meraup 19,7%. Lagi-lagi Anies kalah jika harus berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, itu pada survei. Tetapi kalau di polling jauh begitu ya. Sementara saat dipasangkan dengan Yeni Wahid, perolehan suara Anies Baswedan lebih merosot ini 18,2% Pasangan Anies Yeni tertinggal dari pasangan Ganjar Sandiaga Uno dengan perolehan 35,1% dan Prabowo Gibran dengan 33,9% Artinya kalau kita melihat ini, siapa sosok yang mewakili Anies Baswedan begitu kan ya kita tunggu saja begitu kan, karena pada hakikatnya kita kan politik kita kan dinamis begitu, tidak menentu di situ begitu. Inilah persoalan-persoalan yang kemudian kenapa Anies Baswedan harus mencari sosok di luar itu begitu ya, karena tokoh NU itu menjadi rebutan luar biasa begitu ya. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia LSI mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan elektabilitas sosok yang bakal maju sebagai calon presiden capres untuk Pilpres di 2024 mendatang. Hasil survei bertajuk Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik Terhadap Isu-isu Nasional itu LSI menyajikan dalam 2 simulasi. Adapun simulasi yang pertama yakni 19 nama sosok yang memiliki elektabilitas sebagai calon presiden. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa dalam surveinya ini AHY menjadi salah satu calon yang
wakil yang kuat di situ begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Erick Thohir, kalau dia Pak Ganjar dengan Erick Thohir itu punya kekuatan luar biasa. Tokoh-tokoh NU pasti ke situ begitu kan. Karena apa? Karena tidak ada reaksi dari Anies Baswedan untuk mengambil ya alih sebagai cawapres dari partai dari tokoh-tokoh NU begitu. Maka saya sangat menyarankan bahwa Anies Baswedan harus mencari itu begitu. Karena Partai Demokrat itu sudah masuk di koalisi Anies Baswedan untuk memenangkan Anies Baswedan. Terutama itu menjadi kekuatan luar biasa begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau Anies AHY menjadi stagnan dalam hal politik kita begitu kan ya. Kalau dengan yang lain itu ada tambahan amunisi di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena Partai Demokrat sudah masuk kepada koalisi perubahan. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.